Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan kembali menyuarakan aspirasi publik melalui forum resmi rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Banjar jelang tengah hari Kamis 18 September 2025. Dalam pertemuan tersebut sejumlah isu strategis disampaikan, diantaranya pengangkatan Kepala Dinas Sosial Banjar yang sempat menuai sorotan publik beberapa waktu lalu. Namun langkah mutasi yang dilakukan Bupati Banjar telah meredakan kegaduhan. Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan kembali menyuarakan aspirasi publik melalui forum resmi rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Banjar jelang tengah hari Kamis 18 September 2025. Rombongan LSM Babak pimpinan Ketua Bahrudin atau nang akrab disapa Udin Paloy diterima Wakil Ketua DPRD Banjar Iwan Bora bersama pimpinan Komisi 1 hingga Komisi 4 di ruang rapat DPRD. Kita dipertemukan dalam rangka rapat dengan pendapat, duduk bersama-sama, diskusi bersama terkait dengan surat yang masuk ke tanggal 10 September 2025 yang disampaikan oleh rekan-rekan saudara kita dari Babak Kalsel. Dan tak lupa pula dalam pertemuan tersebut sejumlah isu strategis disampaikan Udin Paloy, diantaranya pengangkatan Kepala Dinas Sosial Banjar yang sempat menuai sorotan publik beberapa waktu lalu. Namun langkah mutasi yang dilakukan Bupati Banjar telah meredakan kegaduhan. LSM Babak juga menekankan pentingnya menuntaskan catatan lawas dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan sepenuhnya. Isu lainnya adalah dominasi kontraktor luar daerah dalam proyek pembangunan di Banjar. Kondisi ini dinilai merugikan pelaku usaha lokal. Udin Paloy meminta agar perusahaan lokal bisa lebih diberdayakan. Tahun 2024 jadi tamuan lagi. Berarti kan ini tidak lanjut ya? Iya, itu aja ini jelas-jelas. Nah, jadi ini catatan. Sekarang kalau ini sampai terbongkar, Pak, tidak jadi WTP lagi nanti ini. Nah, jadi kita yang kecil-kecil ini, belum lagi aset-aset, belum lagi pengadaan barang dan jasa yang tidak kita lanjuti. Jadi itu sebagai jadi catatan lah bagi kita perbaiki ke depan. Kita tidak mau buka yang lain-lain karena kita tugas kita ini cuma hari ini kita menyampaikan sebagai DPRD sebagai pengawasan, jangan kami lagi yang mengawasi, DPR nanti yang mengawasi dulu. Nah, kami nanti nanya sama DPR lagi, sudah apa DPR, ini tidak lanjutin, itu aja lagi. Kan ini tugas DPR sebagai pengawasan. Ini ada yang tidak yang tahun sekian tadi sudah dibilang sudah selesai, tapi tahun belakang masih ada tamuan lagi, diperintahkan lagi. Nah mungkin itu aja, kita kan tidak perlu berdebat, dan mungkin ke belakang hari kita perbaiki lah. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjar Hasan Hamdan menyatakan sangat mengapresiasi kehadiran wan masukan yang disampaikan LSM Babak. Wakil Ketua DPRD Banjar Iwan Bora menegaskan lembaganya selalu terbuka terhadap kritik maupun saran dari warga. Dinas Pendapatan atas apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Sekali lagi, Om Udin, kami mengucapkan terima kasih dan terhingga ribuan terima kasih. Ulun secara pribadi sangat mendapat masukan yang luar biasa hari ini. Jadi rugi banget kekawanan yang kada hadir hari ini. Ketua LSM Babak Bahrudin Wetakwani Prima TV usai rapat dengar pendapat memadahkan rapat dengar pendapat adalah untuk memfungsikan tugas wan wewenang DPRD dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi temuan dari BPK. Temuan di PK itu ada beberapa item yang mana ada yang sudah ditindaklanjuti, ada yang belum sesuai, ada yang sampai kemarin keluar satu ada tidak ditindaklanjuti, dan ada beberapa yang ya dianggap tahun-tahun yang duluan belum selesai ditindaklanjuti. Itu kami minta supaya DPRD benar-benar mengawasi pemerintah daerah serta bupati untuk segera itu menindaklanjuti apa-apa yang sudah ditemukan. Tadi juga satu aspirasi itu tentang kontraktor. Nah, tentang kontraktor itu berkaitan dengan
kontraktor yang ada domisili di Kabupaten Banjar, punya perusahaan di Kabupaten Banjar, termasuk orang Jawa Barat juga, tapi selama ini tidak dapat pekerjaan di Kabupaten Banjar. Sedangkan mereka itu untuk pajak apa semua tenaga kerja semua kan orang Kabupaten Banjar. Itu mungkin kami minta terutama kepada dinas-dinas yang punya proyek-proyek itu berilah kesempatan kepada pengusaha-pengusaha lokal untuk kerja. Oke, memang berarti situasinya saat ini tuh banyak orang luar berarti? Banyak orang luar, informasinya banyak luar yang bekerja. Oke. Tadi yang bilang tadi ada seperti kayak konspirasi, maksudnya seperti apa? Ya mungkin tadi teman-teman dari kontraktor sendiri yang ngomong ada konspirasi. Ada kemarin katanya dinas pendidikan satu orang ada sampai 5 atau 10 pekerjaan dapat. Jadi mungkin itu sekarang mulai sekarang kita perbaiki lah, jangan lagi dilanjutkan. Baharudin berharap semua masukan yang diberikan dapat ditindaklanjuti demi supaya kedepannya tercipta kenyamanan dalam mewujudkan pembangunan di kota Serambi Mekah ini.